Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Tambunan dengan NIM 0805 1282 32 8063 dari kelas L1. Saya merupakan praktikan dari Praktikum Meteorologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan mengenai data mata angin. Yang dimana pertama itu kita ke Climate Data Store, kemudian kita buka, kemudian kita masukkan di sini query tab-nya itu array analysis, terus di bagian variabelnya ini kita centang di bagian 10M dan juga 10M keduanya. Kemudian di bagian win ini secara otomatis ini sudah tercentang. Kemudian di bagian select ini saya pilih di tahun 2023. Kemudian untuk bulannya saya pilih Oktober, dan ini kita pilih D-nya set A, di clear out, sama juga time-nya juga semua kita pilih. Kemudian di bagian ini kita sub regression, yang dimana sebelum itu kita bisa ke BBX Finder. Nah, di sini kita cari di mana daerah pulau yang kita buat, yaitu di Pulau Lemukutan, di daerah sekitaran di sini. Ini adalah Pulau Lemukutan. Setelah itu kita rectangle. Nah, di bagian ini kita bisa lihat untuk latitude dan longitude-nya, yang dimana kita bisa masukinnya ke dalam R5 tadi. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk cara kita untuk mendownload. Nah, di sini saya tadi sudah mendownload datanya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya setelah kita mendownload datanya, kita bisa pergi ke Ocean Data View, kemudian kita pilih File, kemudian Open, kemudian kita pilih datanya. Setelah itu kita next, kemudian finish. Nah, setelah ini kita pilih export, kita pilih station data, kemudian ODV preset file. Kemudian di sini kita bisa buat Pulau Lemukutan. Kemudian kita pilih save. Kemudian kita pilih OK. Kita pilih OK. Oke. Kemudian setelah itu kita sudah mendapatkan file itu, kita bisa drag pulau itu ke dalam Excel, yang dimana sini saya sudah mendragnya. Kemudian kita bisa menghapus ini dan merapikan file-filenya untuk lebih rapi lagi. Kita bisa hapus ini, delete, dan lakukan yang sama untuk data-data yang lainnya sehingga menjadi lebih rapi. Nah, ini kita bisa perbaiki terlebih dahulu untuk data-datanya supaya lebih rapi. Setelah ini rapi, kita bisa mulai untuk mengerjakannya dengan rumus yang sudah diberikan abang dan kakak. Nah, untuk rumusnya itu untuk bias speed. Di sini kita buat sama dengan Nah, sebelum itu kita bisa buat di sini. Sebelum itu kita bisa untuk rumus wind speed
seperti ini. Kita bisa buat ini dulu. Nah, setelah itu kita yes. Di sini kita buat judulnya when speed supaya mempermudah kita mengetahuinya. Nah, ini kan sudah dapat. Kita bisa drag ke bawah untuk hasil lainnya. Sampai dengan di sini. Nah, dan untuk yang ini yang tidak berguna seperti ini kita bisa delete dulu. Kemudian untuk yang rumus selanjutnya yaitu alfa. Kemudian dengan rumusnya kita bisa buat seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya untuk alfa. Kemudian di bagian kuadran kita bisa buat rumusnya juga. Dengan seperti ini. Karena di laptop saya itu tidak titik koma, saya mengganti ini menjadi koma. Seluruh yang titik 2 koma itu menjadi koma. Karena kalau dia titik 2 dan tidak diubah itu hasilnya tidak akan keluar. Jadi kita mengubahnya satu persatu. Seperti ini. Sudah kita bisa enter. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, kemudian nah, ini adalah hasil kuadrannya. Mohon maaf untuk tadi ada kesalahan. Karena kalau dia di back dan kembali itu kembali ke rumus awal yang titik koma 2 itu. Padahal di laptop saya itu harus diganti menjadi koma. Kemudian setelah seperti ini, kemudian setelah itu di bagian A ini kita bisa copy. Setelah itu kita buka halaman baru. Kemudian kita ke data, kemudian kita pilih text to column. Kemudian setelah itu kita bisa copy terlebih dahulu ke Excel, kemudian kita bisa pilih ke text to column, kemudian setelah muncul seperti ini kita bisa membagi-baginya menjadi di sini YY, MM, DD, T, dan SS. Kemudian kita pilih next. Kemudian setelah itu kita klik finish. Nah, ini setelah kita membagi-baginya. Kemudian di sini kan ini data yang tidak terpakai, kita bisa hapus, delete saja. Kemudian di sini kita bisa ganti ini tulisannya menjadi tahun.
tahun, bulan, hari atau day, time. Kemudian setelah kita ganti tahun, bulan, day, dan time-nya, kita bisa copy yang wine speed. Nah, setelah seperti ini kita bisa copy untuk wine direction dan juga wine speed-nya. Sini. Lakukan yang sama untuk yang lainnya, one direction. Kita copy, kemudian klik kanan, values. Nah, ini setelah kita copy, kemudian kita save dengan format Excel pulau Lemukutan dengan subtipenya itu Excel 97/2003. Kemudian kita save. Nah, kemudian itu setelah kita save, kita bisa ke WRPlot. Kemudian kita pilih di tools, kita pilih import from Excel, kita pilih data kita tadi. Di sini saya pilih Lemukutan Excel. Nah, setelah itu kita klik kanan. Ini untuk yang B ini untuk month, yang C ini untuk day, yang keempat ini untuk all, kelima itu one speed, ini juga one direction. Nah, setelah itu kita bisa ke station information. Ini kita naikin jauh. Kemudian ini di latitude-nya kita buat 0,76 dan 108 untuk longitude-nya. Itu diambil dari di sini latitude dan longitude-nya. Kemudian di bagian first import-nya ini kita naikkan menjadi 2. Ini kita ganti menjadi S dan E. Kemudian kita klik import. Kemudian setelah kita save, kita add. Kemudian kita masukkan data yang tadi, yang sum, kita open. Kemudian kita pilih knot. Kemudian ini benar wine direction yang 8. Kemudian kita pergi ke wine roast. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian ini nilai yang dominan itu adalah warna biru yang mengarah ke selatan, yang dimana ini sekitar 43,4%, yang dimana kecepatannya itu di 11,8 sampai dengan 17,11. Kemudian setelah itu kita bisa pilih export, terus kita pilih location. Kemudian untuk di bagian ininya
untuk latitude dan longitude-nya itu kita bisa ke konversi dari 9 degree ke DMS. Kemudian kita konversi dulu nilai longitude dan latitude-nya. Kemudian setelah kita dapat sini, kita bisa masukkan longitude dan latitude-nya. Di bawah unit tadi, di bawah unit. Nah, latitude-nya segini. Di bawah unit ada tulisan Windows. Setelah itu kita convert. Di sini kita buat 38. Nah, untuk longitude-nya kita lihat di sini 108 36 39. 108 36 39. 36 39. Kemudian setelah itu kita pilih SE, terus kemudian kita ekspor. Kemudian kita tunggu hasilnya di Google Earth. Dan ini adalah hasilnya ketika kita sudah di Google Earth. Kemudian ini adalah hasil dari semua di Google Earth-nya. Baik, di sini saya membuat kesimpulan yang dimana sesuai dengan pertanyaan kakak kemarin. U10 adalah kecepatan angin dari arah timur ke arah barat. Yang kemudian untuk V10 itu ialah kecepatan angin dari utara yang bergerak ke selatan. Wind speed atau kecepatan angin adalah suatu ukuran dari kecepatan pergerakan udara di atmosfer. Angin yang terbentuk karena perbedaan tekanan udara di berbagai wilayah, yang dimana udara bergerak dari daerah bertekan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Wind speed sendiri dapat diukur dengan alat anemometer. Kemudian wind direction atau arah angin adalah arah dari mana angin bertiup, seperti angin yang bertiup dari arah utara ke selatan. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan